Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK untuk kelas 7 SMP. Oke, langsung ke materi. Sebelum kita ke materinya, kita harus tahu dulu istilah-istilah penting di FPB dan KPK. Yang pertama faktor, yang kedua kelipatan, yang ketiga faktor persekutuan terbesar, kemudian yang terakhir kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Oke, untuk yang pertama, istilah yang pertama yaitu faktor. Untuk tahu apa itu faktor, kita langsung ke contoh ya, agar lebih paham. Tentukan faktor dari 6. Jadi, bagaimana cara untuk menentukan faktor dari 6? Langkah yang pertama, carilah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 6. Jadi, perkaliannya ada berapa saja? Yang pertama, 1 kali 6. Yang kedua, 2 kali 3. Yang ketiga, 3 kali 2. Lihat di sini ya, di sini ada 2 kali 3 sama 3 kali 2. Sebenarnya sama, hanya saja di sini ditulis lagi karena untuk membedakan angka yang di depan ini sama angka yang di belakang. Angka yang di depan ini adalah calon dari faktor. Seperti itu ya, yang angka di depan semuanya ini adalah calon dari faktor. Entah itu faktor atau bukan, kita lihat dulu. Nah, yang ini, yang 4 kali berapa yang menghasilkan 6? Ingat, ini adalah bilangan bulat ya. Jadi 1 kali berapa yang menghasilkan 6? Berarti bilangan bulat yang memenuhi adalah 6. Kalau ini 2 kali 3, ini 3 kali 2, kan sama-sama bilangan bulat. Nah, sekarang 4 kali berapa yang menghasilkan 6? Kira-kira berapa? Yang memenuhi kan tidak ada. Berarti di sini ditulis titik-titik dulu ya. Sebenarnya ada, hanya saja itu nanti adalah bilangan pecahan. Namun di sini yang kita cari adalah bilangan bulat, sehingga tidak ada. Kemudian yang ini 5 kali titik-titik yang menghasilkan 6. Jadi 5 kali berapa yang menghasilkan 6? Kan tidak ada. Yang terakhir, 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi yang warna kuning ini adalah faktor dari 6. Karena mereka jika dikalikan dengan bilangan bulat, lainnya menghasilkan bilangan 6. Nah, ini 4 bukan faktor dari 6. Kenapa? Karena 4 tidak ada bilangan yang dikalikan 4 yang menghasilkan 6. Sama dengan 5 juga bukan faktor dari 6. Sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang warna kuning ini ya. Oke, lanjut. Kelipatan. Tentukan kelipatan dari 6. Nah, untuk menentukan kelipatan kita langsung ke contoh ya, contoh soal untuk dapat memahami. Untuk menentukan kelipatan dari 6, langkah pertama yaitu carilah bilangan dari perkalian 6. Jadi perkalian 6 semuanya tuh di daftar. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, dan seterusnya. Jadi yang namanya kelipatan itu, misalkan kelipatan 6 berarti semua bilangan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu dikalikan dengan 6. Jadi kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Jadi kelipatan itu adalah bilangan tak terhingga ya, jadi banyak sekali. Oke, yang selanjutnya metode penyelesaian FPB dan KPK. Untuk menyelesaikan FPB dan KPK, di sini yang dipelajari ada 2 cara atau 2 metode. Yang pertama dengan pohon faktor, yang kedua dengan tabel. Untuk sebenarnya materi ini di SD sudah dipelajari ya. Di sini kita hanya mengulang saja. Pohon faktor sudah dipelajari. Mungkin untuk tabel mungkin sudah dipelajari, ada mungkin yang belum. Jadi kita belajar kedua metode ini untuk membedakan. Nanti kalian bisa memilih salah satu metode yang menurut kalian lebih mudah, boleh menggunakan metode tersebut.
Untuk selanjutnya kita nanti akan langsung ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh dari soal penyelesaian KPK dan FPB. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 30. FPB dan KPK dari 12 dan 30. Bagaimana caranya? Tentukan dulu faktorisasi primanya dari 12 dan 30. Ini cara yang pertama, yaitu dengan pohon faktor ya, pohon faktor 12 dan 30. Cara yang pertama yaitu pohon faktor 12 dan 30. Pohon faktor 12, sepertinya kalian sudah paham metode ini ya, kita hanya mengulang saja. 12 faktornya berapa saja? Langsung ke 2 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 6. 6 lagi dibagi 2 kali 3, sehingga ini faktornya 2, 2, dan 3 ini ya. Oke, untuk 30 pohon faktornya 2 dikali 15 dibagi lagi 3 kali 5, sehingga faktor dari 12 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Oke, kita sudah tahu faktorisasi prima 12 dan 30. Kita ke page selanjutnya. Jadi 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 30 itu 30 ini ya, 30 sama dengan tadi 2 dikali 3 kali 5. Ini adalah faktorisasi prima 12 dan 30. Kemudian bagaimana menentukan KPK-nya? KPK dan FPB. KPK di sini, FPB. Kalau KPK berarti kalian mencari nilai yang sama dulu ya. Yang sama yang mana? 2 sama 3 sama-sama ada. 5 tidak ada pasangannya. Hanya saja kalau KPK cari pangkat yang tertinggi. KPK tertinggi. Jadi 2 pangkat 2 sama 2 ini kita pilih yang 2 pangkat 2 karena pangkatnya lebih tinggi, dikali dengan 3 dikali dengan 5. Kalau KPK ini ya, berarti semua bilangan yang besar. Kalau FPB cari bilangan yang sama. Ralat ya, berarti yang tadi itu KPK bukan yang sama, tetapi FPB yang sama. Cari bilangan yang sama dan kecil. Bilangan yang sama kan 2 sama 3. Berarti 2 sama 3 ini pilih. Yang atas kan ada 2-nya, yang bawah juga ada 2-nya sama 3-nya. Berarti yang dipilih adalah pilih pangkat yang terkecil. 2 pangkat 2 sama 2 kan 2 pangkat 1. Berarti yang lebih kecil berarti 2 dikali 3. Jadi FPB-nya di sini 6. Di sini KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ingat, KPK ini semua bilangan ya, dan pilih bilangan yang pangkatnya besar. Di sini kan ada yang kembar, ini kembar. Tapi pilih pangkat yang lebih besar, jadi pilih yang 2 pangkat 2. Di sini ada 3, sama-sama 3, pilih 1 saja. Ada 5, tulis 5-nya. Jadi semua ditulis ya.
Kalau kembar pilih yang lebih besar. Kalau FPB pilih yang sama saja dan pilih pangkat yang terkecil. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 itu 60. KPK dari 12 dan 30 60, FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Oke, udah paham ya? Untuk mengulang saja metode pound faktor. Sekarang kita ke metode selanjutnya, yaitu metode tabel. Soalnya sama, yaitu metode dengan tabel mencari FPB dan KPK dari 12 dan 30. Langsung saja, bagaimana caranya? Kita tulis saja di sini 12, di sini 30. Langsung seperti ini, dikasih garis. 12 sama 30 sama-sama bisa dibagi berapa? Kita pilih bilangan yang kecil dulu. Dibagi 2. 12 bagi 2 6, 30 dibagi 2 15. Dibagi lagi sampai 1 ya, sampai angka 1, sampai habis mereka. 6 sama 15 sama-sama bisa dibagi berapa? 3. Di sini 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5. Oke, dibagi lagi sampai 1. Nah, 2 dibagi berapa? 2 sama 5 sama-sama dibagi berapa biar habis? Nah, karena 2 sama 5 tidak ada bilangan yang sama-sama bisa dibagi habis, maka 2-nya dihabiskan dulu atau 5-nya dihabiskan dulu. Jadi 2 biar jadi 1 diapakan? Dibagi dengan 2. Di sini 2 bagi 2 1. 5 bagi 2 kan nggak bisa. Karena nggak bisa ditulis 5 saja. Nah, lagi dibagi dengan berapa biar 5-nya jadi 1 juga? Dibagi dengan 5. Berarti satunya tetap ya, turun 1, karena dia 1 dibagi 5 nggak bisa, karena 1 udah paling kecil. 5 bagi 5 1. Nah, karena semuanya sudah 1-1, maka kita temukan di sini 2 3 2 5. Nah, ini semua ini dinamakan, kalau dikalikan semua, adalah KPK. KPK. Nih, yang kotak ini KPK ya. Kemudian bagaimana cara menentukan FPB? Jadi KPK-nya 2 kali 3 kali 2 kali 5 sama dengan tadi berapa? 60. Sekarang FPB. Kalau mencari FPB, berarti kalian pilih bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Tadi ini kan 2 sama-sama bisa dibagi ya. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Karena 12 dibagi 2 bisa, 30 juga bisa dibagi 2. Nah, ini 2 sama 3. Kalau 3 ini juga bisa juga. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 15 bagi 3 hasilnya 5. Berarti kalau yang ini 2 dibagi 2 yang ini sama ini tidak bisa. 2 sama 5 ini tidak bisa karena keduanya tidak membagi habis kedua bilangan. Entah bilangan ini atau bilangan ini kan tidak dibagi habis oleh 2. Sehingga 2 sama 5 ini tidak diikutkan. Sehingga FPB-nya sama dengan 2 dikali 3. Pilih yang ini. Nah, 2 sama 3 karena sama-sama membagi habis. Sehingga FPB-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, cukup mudah ya memakai tabel. Mungkin satu contoh soal lagi menggunakan metode tabel biar kalian lebih paham. Menentukan FPB dan KPK dari
16 dan 24. 16 dan 24. Oke, kita menggunakan tabel. Dibagi berapa ini yang bisa? Bagi 2. 8 bagi 2, 12. Bagi 2 lagi. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Bagi berapa lagi? Bagi 2 masih bisa. 2 sama 3. Nah, sampai sini karena 2 sama 3 tidak bisa dibagi 2 ataupun dibagi 3, berarti nggak apa-apa ya, kita habiskan salah satu dulu. Kita habiskan yang 2, berarti dibagi 2. 2 bagi 2 1 ya, di sini 1. 3-nya tetap ditulis 3 karena apa? Dia tidak bisa dibagi 2. Nah, di sini dibagi dengan 3 untuk menghabiskan 3-nya. Di sini tetap 1. Yang di sini 3 bagi 3 1. Oke, sudah habis, sudah 1 semua. Berarti KPK. Ingat, KPK ini semuanya ya. Ingat, KPK ini semuanya. Ini semua. Yang di kotak ini KPK. Sehingga KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke, di sini 2 kali 2 kali 2 kali 3 berarti 4. 4 kali 2 8, 8 kali 3. Oke, 8 kali 3 24. Sekarang FPB tadi yang sama-sama bisa dibagi. Yang kedua bilangannya bisa dibagi. Ini yang pertama 2 sama bisa dibagi dua-duanya, ini juga bisa dibagi dua-duanya. Ini juga bisa. 2 yang bawah ini tidak bisa. Nah, sehingga FPB-nya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sehingga KPK-nya 24, FPB-nya 8. Seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut ke nanti di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you.